Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah ekonomi manajerial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep teori permintaan dan penawaran bersama saya Amelira Haris Nasution. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dari demand atau permintaan. Konsep dasar teori permintaan atau demand analysis. Nah, kita tahu yang namanya demand, dan saya tahu bahwa adik-adik yang sudah mempelajari pengantar ilmu ekonomi pasti bisa mengingat dan pasti bisa menjawab apa itu demand. Nah, di dalam ekonomi manajerial ataupun ekonomi biasanya atau pengantar ilmu ekonomi, demand diartikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Adapun yang terkait dengan penentu permintaan adalah yang pertama itu income, di mana income tersebut ada yang namanya normal goods atau barang normal, ada juga yang namanya inferior goods atau barang inferior. Dan ini semuanya sebenarnya sudah pernah kita singgung di pengantar ilmu ekonomi. Kemudian ada lagi yang namanya price of related good, yaitu terkait dengan harga barang itu sendiri, di mana ada yang disebut dengan substitusi dan ada yang komplementer. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan advertising dan juga consumer taste, di mana ini terkait dengan taste atau selera dari pelanggan atau consumer. Kemudian terkait juga promosi, kemudian terkait dengan populasi dan juga consumer expectation. Jadi consumer expectation juga termasuk dengan determinan dari demand atau penentu dari permintaan tersebut. Nah, ini adalah model matematis konsep permintaan barang atau jasa, di mana quantity DX itu ditentukan dengan variabel atau fungsi PX. PX itu adalah harga dari barang atau jasa X, kemudian I itu adalah pendapatan konsumen atau income, kemudian PR adalah harga dari barang lain yang bersangkutan, kemudian ada lagi PE yaitu ekspektasi konsumen terhadap harga dari barang atau jasa X di masa yang akan datang, kemudian IE itu adalah income expectation, itu tentang pendapatan di masa yang akan datang, kemudian ada PAE yaitu ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang atau jasa di masa yang akan datang, kemudian ada taste atau selera konsumen, ada N atau banyaknya konsumen, dan ada advertising terkait dengan pengeluaran iklan, dan feature itu terkait dengan atribut barang atau jasa tersebut, dan yang terakhir adalah O atau faktor-faktor spesifik lain dari permintaan barang atau jasa tersebut. Dan model matematis ini berbeda atau lebih banyak dibanding ketika adik-adik membahas mengenai pengantar ilmu ekonomi. Nah, ini adalah hubungan antar variabel dalam fungsi permintaan. Jadi, harga produk itu disimbolkan P atau price, itu bentuk hubungannya negatif. Kemudian pendapatan konsumen itu disimbolkan I, itu hubungannya negatif. Nah, kalau negatif dia merupakan produk inferior, dan ketika dia positif dia merupakan produk normal. Dan harga produk lain itu positif untuk produk substitusi dan negatif untuk produk komplementer. Dan kemudian ekspektasi harga produk di masa yang akan datang itu bernilai positif. Ekspektasi konsumen di masa yang akan datang itu bernilai positif juga terkait dengan income-nya ya. Kalau yang tadi PE itu terkait dengan harga produk di masa yang akan datang, kalau IE terkait dengan pendapatan di masa yang akan datang itu positif. Ekspektasi ketersediaan produk di masa yang akan datang atau PAE itu negatif, dan terkait dengan selera konsumen atau taste itu positif, dan banyaknya konsumen potensial itu positif hubungannya, dan pengeluaran iklan itu juga positif hubungannya, dan atribut produk juga positif. Nah, kalau seandainya bicara positif dan negatif, ini terkait dengan hubungannya adik-adik. Jadi kalau seandainya ekspektasi harga di masa yang akan datang positif, berarti ketika dia dihubungkan dengan harga atau dihubungkan dengan variabel lain, itu hubungannya positif. Jadi tidak bertolak belakang, jadi sama saja gitu, sama datar gitu ya, berbanding lurus istilahnya. Tapi kalau negatif itu berarti dia berbanding terbalik.
Dan dalam pengantar ilmu ekonomi, kita sebenarnya mempelajari mengenai dasar-dasar ekonominya saja, yaitu ekonomi khususnya untuk ekonomi mikro. Nah, untuk ekonomi manajerial seperti yang sudah dibahas, ini bicara soal ekonomi mikro tapi yang lebih advance, karena adik-adik akan berpikir bagaimana jadinya nanti kalau menjadi seorang manajer kemudian mengambil keputusan ekonominya. Nah, di dalam ekonomi manajerial, adik-adik akan bertemu dengan analisis permintaan dalam manajemen bisnis total, di mana manajemen bisnis total itu berorientasi pada pelanggan, artinya harus mampu melakukan analisis tentang bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan tersebut. Dan perusahaan yang mengetahui informasi mengenai fungsi permintaan produk yang dihasilkan harus membuat keputusan manajerial yang efektif, baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya nih, kalau seandainya seorang manajer memiliki pengetahuan tentang perubahan harga, maka tentu saja itu akan membantu untuk menentukan kebijakan tentang penetapan harga gitu ya. Jadi kalau adik-adik mengetahui tentang teori ataupun cara pengetahuan ataupun kompetensi untuk melakukan perhitungan perubahan harga, itu tentu saja akan bisa mempengaruhi kebijakan bagaimana adik-adik menentukan harga di perusahaan yang adik-adik pimpin. Contoh soalnya adalah disebutkan permintaan TV berwarna 20 inch ditemukan fungsi permintaannya secara umum sebagai berikut. QDX-nya itu adalah 60 kurang 2 PX ditambah 10I ditambah 7 PY, di mana QDX-nya itu adalah kuantitas permintaan TV berwarnanya dalam unit. Kemudian PX itu adalah harga dari TV berwarna tersebut. Kemudian I itu adalah income atau rata-rata pendapatan konsumennya. Di situ disebutkan kalau PX itu disebut dalam dolar satuannya. Kemudian rata-rata pendapatan konsumen itu disebut dalam satuan ribuan dolar. Dan PY adalah harga dari produk Y yang berkaitan, yaitu dalam satuan dolar. Nah, pertanyaannya, apakah produk X merupakan produk normal atau inferior? Jelaskan. Kemudian yang B, apakah produk X dan produk Y merupakan produk substitusi atau produk komplementer? Nah, kemudian dijelaskan juga. Dan yang C, apabila diketahui bahwa I-nya 40 dan PY 20, nah tentukan fungsi permintaan produk X tersebut. Nah, kita lihat dari yang A. Apakah produk X merupakan produk normal atau inferior? Nah, produk X itu dikatakan normal. Jawabannya normal karena A delta Q dx dibagi delta I, delta Q dx dibagi delta I sama dengan 10. Jadi elastisitas pendapatannya adalah positif, di mana apabila rata-rata pendapatan konsumen meningkat sebesar 1.000 dolar, maka kuantitas produk X akan meningkat sebesar 10 unit. Jadi kalau ditanya, Bu, kenapa dia disebut barang normal atau barang inferior? Karena elastisitas pendapatannya positif. Dan itu terkait dengan teori yang tadi. Nah, bagaimana perhitungan elastisitas pendapatan? Yaitu delta Q dx dibagi dengan delta I. Delta I berarti dapatlah 10. Karena kan kalau seandainya kita melihat perhitungannya itu seperti diturunkan. Jadi 10 I jadi 10. Jadi untuk elastisitas pendapatannya disebut positif karena plus 10. Adik-adik bisa lihat. Nah, kemudian untuk jawaban yang B, apakah produk X dan produk Y merupakan produk substitusi atau produk komplementer? Nah, diminta kita dijelaskan. Jadi, produk X dan produk Y itu merupakan produk substitusi karena delta Q dx sama dengan atau delta Q dx. Nah, jawabannya adalah untuk produk X dan produk Y merupakan produk substitusi. Karena delta Q dx dibagi dengan delta PY itu sama dengan 7. Jadi turunan 7 PY tadi adik-adik adalah 7. Karena itu nilainya juga positif. Jadi elastisitas harga silangnya positif. Jadi dimana apabila harga dari produk Y meningkat sebesar 1 dolar, maka kuantitas produk X akan meningkat sebesar 7 unit. Dimana semuanya dianggap ceteris paribus.
Kemudian untuk yang terakhir, jika diketahui I sama dengan 40 dan PY sama dengan 20, tentukan fungsi permintaan untuk produk X. Mari kita tentukan. Jadi I income-nya sama dengan 40. Kemudian PY-nya sama dengan 20. Tadi fungsinya itu menjadi QDX sama dengan 60 dikurang 2PX ditambah 10I income-nya, kemudian ditambah 7 PY. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini tinggal dimasukkan saja. Ini saya perbesar ya. Jadi I dx sama dengan 60 dikurang 2px ditambah, kita ada I 10 dikali dengan 40. Ini tanda titik ini adalah kali ya, dikali 40 ditambah dengan 7 dikali dengan 20. Maka diperolehlah dx sama dengan, adik-adik bisa hitung, ini jadinya 10 kali 40, 1 kali 4, 400 ya, 400, kemudian ditambah 7 kali 20 tambah 140 dikurang 60, ditambah 60, maka diperolehlah dx kita 600 dikurang 2px. Nah, ini adalah persamaan baru untuk penyelesaian yang C. Nah, pertanyaan praktis yang seharusnya di praktikalnya itu harus diperhatikan seorang manajer itu adalah ini. Berapa sih ekspektasi kuantitas produk yang akan diminta konsumen pada suatu titik harga tertentu? Atau berapa harga produk yang bersesuaian dengan suatu titik kuantitas permintaan tertentu? Ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer dan menjadi pertanyaan praktis dan kritis yang ingin dan harus dijawab untuk kelangsungan dari bisnisnya sebelum melakukan keputusan manajerial. Nah, ini adalah perubahan kuantitas demand. Jadi ini kurva yang sebenarnya sudah adik-adik pelajari di dalam pengantar ilmu ekonomi. Ini A to B, dari gambar A ke B, dari sini, dari 10 itu ke B, itu terjadi increase quantity demand karena adanya penurunan harga. Jadi kalau seandainya harga turun dari 10 ke 6, maka akan berimbas kepada peningkatan quantity demand yang semula diminta 4 meningkat menjadi 7. Dan ini juga akan berubah kalau seandainya kebalikannya. Kalau seandainya dibuat keputusan peningkatan harga di 6, misalnya yang B itu berubah jadi A, di 6 meningkat ke 10, maka akan terjadi penurunan atau decrease dari quantity demand. Nah, ini adalah perubahan demand juga, tapi ini terkait dengan pergeseran dari kuantitas. Jadi ketika kuantitasnya itu mengalami penurunan atau Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Ini terkait dengan demand atau permintaannya itu yang mengalami perubahan ya. Jadi yang semula permintaannya itu di 7 dengan harga 6, kemudian mengalami peningkatan kuantitas dengan harga yang sama. Jadi yang bergeser itu adalah si demand-nya dari D0 ke D1.
Sekarang kita masuk ke konsep dasar teori penawaran atau supply analysis. Jadi adik-adik pasti ingat apa itu supply atau penawaran, yaitu kuantitas produk yang ditawarkan atau dijual di pasar yang secara umum sangat tergantung pada sejumlah variabel. Dan ini yang menjadi perubah supply tersebut, yang membuat shift dari supply. Yang pertama adalah harga input atau input prices, kemudian teknologi atau juga regulasi dari pemerintah, kemudian jumlah dari perusahaan yang masuk ataupun yang keluar, kemudian ada atau tidaknya substitusi dari produk tersebut, kemudian ada lagi yang terkait dengan tax atau pajak, dan producer expectation, yaitu terkait dengan ekspektasi produser di masa yang akan datang, atau producing, orang yang memproduksi ekspektasi produsen di masa yang akan datang. Nah, model matematisnya hampir mirip sebenarnya dengan yang sudah dipelajari pengantar ilmu ekonomi, tapi ini jauh lebih expand dan lebih banyak gitu ya. Di mana KSX atau kuantitas penawaran produk itu ditentukan oleh fungsi dari harga dari produk X, harga input yang digunakan atau PI atau PR terkait dengan harga produk lain, kemudian teknologi atau tingkat teknologi yang tersedia, kemudian PE terkait dengan ekspektasi produsen terhadap harga produk tersebut di masa yang akan datang, dan yang NV itu merupakan banyaknya perusahaan yang memproduksi produksi yang sama, atau O, faktor spesifik lain dari penawaran produk tersebut. Nah, hubungan antar variabel dalam fungsi penawaran ini sama seperti tadi kita bicara soal hubungan positif atau negatif. Jadi kalau positif itu pasti searah, kalau negatif itu pasti berbeda arah ya, berbeda arah atau berlawanan, timbal balik. Nah, untuk harga produk notasinya PX itu hubungannya positif, harga input itu hubungannya negatif. Justru kalau peningkatan harga input itu pengaruhnya negatif ke yang lain. Kemudian harga terhadap penawaran, kemudian harga produk yang berkaitan itu kalau positif dia termasuk produk komplementer, negatif itu termasuk produk substitusi. Kemudian ekspektasi harga produk di masa yang akan datang itu negatif, tingkat teknologi yang dipakai itu positif, dan banyaknya perusahaan sejenis itu positif hubungannya dengan penawaran. Dengan menggunakan contoh yang sama dengan tadi, kita masuk ke bagian D dan E. Apabila diketahui bahwa fungsi penawaran dari produk X-nya adalah KSX min 600 ditambah 10 PX, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian, apa yang akan terjadi pada harga dan kuantitas keseimbangan apabila terobosan teknologi dan program efisiensi memungkinkan produk X diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, sehingga mengubah fungsi penawaran menjadi KSX sama dengan min 360 ditambah 10X. Mari kita masuk ke contoh soal ini. Coba kita selesaikan bagian yang D terlebih dahulu. Apabila diketahui bahwa fungsi penawaran dari fungsi X adalah KSX min 600 tambah 10X, kita diminta untuk melakukan penentuan keseimbangan. Dan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang pernah kita lakukan di pengantar ilmu ekonomi. Nah, mari kita mulai terlebih dahulu. Berarti KDX sama dengan KSX. Di mana KDX itu adalah 600 dikurang, kita tadi sudah rubah menjadi 2PX. 2PX kan kita di atas ini udah dapet ya, 600 dikurang 2PX sama dengan ini KSX min 600 kurang 10PX. Kemudian sekarang kita pindahkan biar sama dia di sini, berarti 12PX sama dengan 1200 kan ya. Ini kalau pindah jadi positif 1200. Kemudian PX jadinya adalah 1200 bagi 12 dapatnya 100. Nah, ini kalau seandainya PX-nya sama dengan 100, maka untuk KDX ini ya, yang 600 ini kita tinggal masukkan. Ini tidak jauh berbeda dengan yang kita pelajari di PIE 100, maka diperolehlah hasilnya 400.
Sedangkan untuk si PX pada QSX, nah ini untuk PX, maka QSX, nah ini ya, ini adalah 100, maka akan diperoleh juga sama, yaitu 400. Jadi ini seimbang dan kuantitas keseimbangannya adalah 400, di mana harga keseimbangannya adalah 100. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada harga dan kuantitas keseimbangan apabila terobosan teknologi dan program efisiensi memungkinkan produk X diproduksi dengan biaya yang jauh lebih rendah, sehingga QSX-nya 360 ditambah dengan 10 PX. Jadi ini untuk persamaannya menjadi berbeda. QDX sama dengan QSX. QDX kita tadi di atas adalah ini ya, 600 kurang 2 PX. Kemudian untuk QXX ini kan, ini dia. Nah, sekarang kita sama seperti yang sudah memindahkan mereka di satu sisi yang sama. Berarti 12 PX sama dengan 960. Kemudian di sini PX-nya kita akan peroleh sama dengan 960 bagi 12. Dapatlah dia 80. Nah, ini artinya dengan harga PX-nya sama dengan 80, maka QDX sama dengan 20 ini ya, diganti dengan 80. Maka hasilnya adalah 600 kurang 2 kali 80, dapatlah 440. Sedangkan untuk keseimbangan di QSX dengan PX yang sama, ini ya, dengan PX 80, maka QSX adalah ini diganti dengan 80, maka diperolehlah dia 440. Jadi dari sini kan kelihatan keseimbangan X-nya itu menjadi berubah ya. Kalau tadi di sini untuk harganya itu 100 dengan kuantiti 400, di sini karena terjadinya terobosan teknologi yang terjadi, PX-nya menjadi 80, menjadi lebih turun, dengan kuantitas permintaannya juga menjadi naik begitu. Nah, ini untuk penyelesaiannya terkait dengan permintaan dan penawaran, sekaligus kita bicara soal keseimbangan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika melakukan praktek penawarannya ini adalah apakah analisis perkiraan penawaran produk di pasar itu benar-benar cocok agar berbagai keputusan terkait penawaran itu menjadi efektif. Ini yang harus diperhatikan bagi adik-adik yang nanti berkecimpung sebagai seorang manajer. Nah, ini yang merubah dari quantity supply. Ini adik-adik bisa lihat kalau seandainya dilakukan penawaran meningkat dari 5 ke 10, maka tentu saja harganya juga akan meningkat. Kemudian ini yang merubah dari supply tersebut, jika supply-nya penawarannya itu dilakukan penurunan, maka tentu saja akan berakibat kepada harganya ya. Nah, ini sebenarnya topiknya bisa dilihat di PIE terkait dengan shiftingnya atau perpindahannya, itu ada di PIE dan sudah kita bahas dengan sangat dalam gitu ya.
Nah, ini analisis keseimbangan, bicara fungsi keseimbangan, itu bicara situasi di mana pada tingkat harga yang terbentuk, konsumen dapat membeli kuantitas produk yang diinginkan dan produsen dapat menjual kuantitas produk yang diinginkan, di mana QDX sama dengan QSX. Dan ini contoh, silahkan dikerjakan. Saya pikir ini sudah bisa karena adik-adik bisa melakukannya selama ini ya. Ini contoh 1 untuk soal pertama ya. Nah, prinsip dasar dalam melakukan analisis keseimbangan pasar, jadi harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada situasi kuantitas yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Jika harga sekarang itu jauh lebih tinggi daripada harga keseimbangan, maka kuantitas produk yang ditawarkan lebih besar daripada kuantitas produk, maka akan menimbulkan excess supply atau penawaran yang berlebih. Akan tetapi kalau justru harga sekarang itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, maka kuantitas produk yang diminta lebih besar daripada kuantitas produk, maka akan menimbulkan permintaan yang berlebih atau excess demand. Dan dalam prinsipnya untuk melakukan analisis keseimbangan pasar itu, jika permintaan meningkat karena adanya perubahan nilai dari variabel penentu permintaan seperti yang tadi variabelnya itu dari P, X, I, E, segala macam itu. Nah, sementara penawaran tetap, maka titik keseimbangan akan bergeser ke atas. Nah, jika penawaran meningkat karena adanya perubahan variabel penawaran, sementara permintaan tetap, maka harga keseimbangan akan menurun dan kuantitas keseimbangan akan meningkat. Nah, ini price restriction. Jadi ada yang namanya price ceiling, harga batas atas, dan price floor, harga bawah ya. Jadi kalau price ceiling kita bicara maksimum secara regulasi, harga maksimum yang bisa ditetapkan, dan price floor itu harga minimumnya. Nah, kita contohkan atau kita bahas lebih lanjut. Jadi selling price dan price floor. Jadi selling price dan price floor. Jadi kalau HET atau selling price, harga batas teratas ini diberlakukan untuk produk-produk pupuk atau semen. Nah, jika pemerintah menetapkan HET lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka akan terjadi excess demand sehingga terjadi kekurangan produk di pasar. Tapi kalau pemerintah menetapkan HET lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka akan terjadi excess supply. Nah, kalau seandainya harga dasar diberlakukan untuk gabah kering atau gabah kering giling. Nah, jika pemerintah menetapkan harga dasar lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka akan terjadi excess supply, di mana terjadi kelebihan produk di pasar. Sedangkan jika pemerintah menetapkan HET lebih rendah daripada harga keseimbangan, maksudnya ini HD lebih rendah dari harga keseimbangan, maka akan terjadi excess demand. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini pada tahun 98, adik-adik pasti ingat ini, krisis moneter telah mengakibatkan biaya operasi pesawat meningkat sehingga banyak perusahaan yang menaikkan tarif angkutan udara. Nah, kita diminta jelaskan bagaimana sih pengaruh pesawat udara berpengaruh terhadap 3 hal berikut. Nah, ini diminta adalah terkait dengan analisis adik-adik. Nah, ini untuk yang pertama, pengaruhnya peningkatan biaya operasi itu terhadap permintaan untuk angkutan udara. Jadi pengaruh kenaikan tarif angkutan udara pada permintaan untuk angkutan udara itu artinya suatu kenaikan dalam tarif angkutan udara akan mengubah, entah itu menurunkan kuantitas permintaan untuk perjalanan menggunakan pesawat udara. Otomatis kalau naik biaya operasi, naik harga dong. Itu artinya akan menurunkan penggunaannya atau permintaan penggunaannya. Dan menurut konsep permintaan, suatu perubahan dalam kuantitas yang diminta terhadap suatu produk hanya dapat disebabkan oleh perubahan dalam harga produk tersebut. Dan demikian, kenaikan tarif angkutan udara akan menurunkan kuantitas permintaan untuk angkutan udara. Nah, hal ini juga direfleksikan oleh suatu pergerakan ke atas sepanjang kurva permintaan untuk angkutan udara. Dengan kata lain, kita dapat simpulkan bahwa suatu kenaikan tarif angkutan udara tidak akan menggeser kurva permintaan untuk angkutan udara ke lokasi baru, tetapi hanya mengubah atau menurunkan kuantitas permintaan untuk angkutan udara. Itu untuk jawaban yang pertama. Nah, yang kedua, apa sih pengaruhnya tarif pesawat udara itu terhadap permintaan untuk sewa hotel?
Nah, otomatis pengaruh kenaikan tarif ini terhadap permintaan hotel itu tentu saja kalau diasumsikan angkutan udara dan sewa hotel adalah jasa komplementer, saling melengkapi. Kalau orang berangkat dengan pesawat pasti dianggaplah bahwa mereka saling melengkapi, mereka akan menginap di hotel gitu ya. Jadi menurut konsep permintaan, dua produk, entah itu barang atau jasa, adalah komplementer jika suatu kenaikan atau penurunan dari harga suatu produk akan menyebabkan permintaan konsumen terhadap produk lain menurun atau meningkat. Ini artinya kalau bicara soal teori permintaan, jika harga dari produk komplement, yaitu angkutan udara, meningkat, maka permintaan untuk sewa hotel tentu saja akan menurun. Karena kalau seandainya mereka komplement saling melengkapi, di permintaan angkutan udara saja menurun, otomatis juga akan berakibat pada permintaan sewa hotel. Dengan demikian, kenaikan harga dari angkutan udara akan menurunkan permintaan untuk sewa hotel. Dianggap ceteris paribus ya. Yang lain, asumsi lainnya dianggap tetap, faktor lainnya dianggap tetap. Kemudian yang terakhir, permintaan untuk sewa mobil. Tarif angkutan udara pengaruhnya terhadap sewa mobil. Dan ini kita bicarakan tentang asumsi bahwa angkutan udara dan penyewaan mobil merupakan jasa yang juga komplementer. Otomatis kalau bicara soal konsep permintaan, jika harga komplementnya itu angkutan udara itu meningkat, maka permintaan untuk sewa mobil akan menurun. Dan ini sama sistemnya ceteris paribus seperti tadi. Jadi ini adalah contoh soal yang harus dipikirkan oleh seorang manajer gitu kalau seandainya dampak-dampak dari kenaikan atau penurunan gitu ya. Ini terkait dengan angkutan udara. Nah, ini adalah soal kedua yang harus adik-adik kerjakan. Kemudian ini soal ketiganya. Nah, silahkan dikerjakan, kita punya waktu 1 minggu. Ini soal ketiga ya. Dan ini adalah DAPUS, daftar pustaka yang bisa digunakan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.